Oke, tadi ternyata video saya terputus di tengah-tengah jalan. Padahal di tulisannya di sini, bentar saya tunjukin ya. Nah, jadi padahal di sini udah 2 jam 34 menit kalau nggak salah. Cuma keambil 1 jam 23 menit. Jadi saya ngomong 1 jam itu nggak ada artinya kayaknya. Hilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya ulangi lagi. Jadi tadi kan kita terputus dari menit berapa tadi? Pokoknya tengah-tengah jalan. Terakhir saya jelasin, saya lihat video terakhir saya masih jelasin di produk ya, di sini. Nah, setelah kita di sini, kita ke edit. Nah, gimana kita bisa ke edit? Nah, di indeks ini ada tombol edit. Kita ke create aja dulu. Gimana kita bisa ke create? Jadi pada indeks ini ada tombol namanya tambah. Nah, dia menambahkan. Dia berfungsi untuk menambahkan produk. Terus ref ini rootnya itu mengarah ke product create. Nah, product create ini akan dijalankan. Kita lihat product create ini akan mengarah ke product create. Create mana? Create ini. Nah, setelah di create itu ada apa? Kita cek dulu product controller. Kita backup. Nah, di create itu dia ngirimin title dan subtitle. Title dan subtitle. Terus dia mengembalikan ini, dia akan mengarahkan ke admin product create. Terus ke compact. Compact ini mengirim data. Datanya apa? Title sama subtitle. Titlenya yang mana? Ini sama ini. Ngambil dari sini. Terus setelah kita create, setelah kita apa itu? Setelah kita create produk, bentar. Nah, setelah kita pencet tambah ini, tombol tambah, dia akan mengarahkan ke store. Ke store sini. Store itu apa? Jadi store itu penampung ya. Nah, kita validasi $validate. Nah, ini namanya tidak harus validasi bebas. Cuma ini harus gini buat memvalidasi. Dimana validasinya adalah nama produk harus diisi, harga harus required atau diisi, stok harus diisi, terus harga dan stok harus numerik. Tidak hanya kita tetapkan di apa itu, di controller di halaman blade-nya dengan tipe number. Di sini kita juga harus memastikan di validasinya harus numerik. Kenapa begitu? Karena kalau cuma ditaruh di apa itu number, cuma di
ubah di inputannya number, itu bisa kena hack. Terus kita di validate ini user ID kita isi dengan ini, terus simpan ini isinya ada produk, create, dia mau create apa, create ini validate. Jika simpan ada true, ikan mengembalikan ini status 200 berhasil. Kalau gagal ya menampilkan pesan gagal. Terus kita langsung saja ke edit. Di edit, gimana kita bisa ke edit? Product controller edit. Nah, gimana kita bisa ke edit? Nah, di sini ada tombol edit yang mengarahkan ke produk titik edit. Nah, di sini. Nah, bisa kita lihat pada bagian layar bawah sebelah kiri itu ada produk 2 edit. 2 itu apa? 2 itu ID. ID apa? ID dari tabel, bukan dari sini ya. Bukan dari sini. Nah, setelah di edit, kita lihat rootnya web. Nah, produk edit. Nah, di sini dia minta ID. Gimana cara ngiriminnya? Cara ngiriminnya ada di edit. Ada di index. Nah, di index di sini. Nah, di sini ada edit. Product edit, dia ngirimin ID produk gitu. Terus kalau sudah mengedit, kita coba edit ya. Jadi saya udah jelasin belum ya mengenai bug di sini. Jadi ketika saya mengedit, misal ini kacang atom, misal saya mengedit di sini itu bakal muncul jika itu log produknya. Nah, jika ini saya hilangin, ini dia bakal muncul log produknya. Gak tahu tadi saya sudah jelasin apa belum, mungkin saya jelasin lagi, siapa tahu belum. Kacang atom. Nah, di sini ada terdapat bug. Nah, ketika sudah berhasil, dia kan reload, dia kembali ke produk index. Nah, di log produk ini, nah di sini dia tampil 0. Dia tampil 0 di sini. Nah, dia tampil 0. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan trigger. Trigger di mana? Trigger di sini. Lock stock. Bentar. Nah, di sini dia akan membuat lock stock. Jadi dia akan membuat trigger lock stock ketika update di products. Kan dia tabelnya sama nih yang diedit, jadi ya ke trigger dia. Terus untuk menangani bug ini, saya ada ini sih, ada ide buat
menangani itu. Jadi dia di sini ketika jumlah produk sama dengan 0, dalam arti kita tidak mengeset, dia tidak akan menampilkan ini. Begitu. Kita coba misal produk, kita hapus kacang atomnya. Dia akan reload. Oh iya, ini juga saya sudah nambahin fitur ini ketika ada perubahan atau ketika ada penambahan produk di sini akan muncul baru. Misal kita edit ya yang susu jahe, edit tanpa nambahin stok. Misal harganya jadi 4.000. Dia akan balik ke products index. Nah, sekarang problemnya apa? Sekarang problemnya di sini masih dianggap ada data baru yang masuk di log stock, tetapi di sini nggak muncul. Di log stock nggak ada data. Karena apa? Karena jumlah stoknya 0. Sudah saya tangani tadi. Sekarang apa itu namanya, ini problemnya ini masih muncul. Sebenarnya datanya masuk ke log stock, cuma nggak ditampilin di sini karena stoknya sama dengan 0 gitu. Penambahan stoknya sama dengan 0. Saya mau edit cuma waktunya nggak nyampe gitu. Oke, kita sudah selesai jelasin yang edit sama create. Sekarang edit sudah belum saya? Kita ke edit dulu. Edit. Jadi ketika kita sudah mengedit dan kita pencet tombol ubah, dia akan mengirimkan kita ke sini, ke ID form. Nah, gak ke situ sih, dia akan ke sini, ke JavaScript-nya. Nah, ini ketika from edit product di submit, terus dikasih ginian, terus ini tipenya put URL-nya, dia akan mengarahkan ke product update. Kan dia juga butuh ini ID, jadi dia kasih ini dari mana, replace ini dari product ID gitu. Data type-nya JSON, suksesnya function ini. Kalau sukses dia akan menampilkan ini sweet alert, kalau error juga nampilin sweet alert gitu. Kita jelasin di controller, product controller. Nah, di product controller ini setelah kita mencet ubah pada halaman edit produk, di sini kan ada pengecekan. Ini sebenarnya juga sama dengan store tadi, kayak divalidasi aja sih. Nah, ini validasi apa, nama produk, harga, stok, numerik gitu, sama aja. Terus ini sama kayak tadi, kayak gitu, sama. Terus kita ke mana? Kita edit sudah. Oh iya,
ke tambah stok ya. Kalau tambah stok berjalan dengan baik sih. Misal kita tambah 8 biar jadi 20. Berhasil. Di log produk dia akan nambah, di sini juga akan nambah. Ini jadi 20. Di log produk jadi nih. Bener. Jadi 8. Pengubah Zadid Minggu 1 Desember 2024 pukul 20.45. Oke. Semua berjalan dengan normal. Oh iya, untuk tambah stok kita belum jelasin ya. Jadi di web tambah stok produk log produk ini kayaknya produk log produk enggak dia kan nggak pakai itu kan dia model, jadi dia di indeks produk. Nah di model ini, nah ini form tambah stok. Logikanya di mana di sini? Nah sini, ketika form tambah stok di submit, kita tipenya bot, kita kirim, terus URL kita kirim produk tambah stok ke tambah stok, produk tambah stok. So, ID ini replace ID ini di sini ini. Nah ini model tambah stok di head. Ini modelnya ya, kita head kalau sudah. Kalau error gini dia gitu saja, sama aja sih, cuma dia di situ. Kita lihat produk tambah stok itu di mana. Produk tambah stok pastinya di produk controller. Produk tambah stok, produk tambah stok. Nah ini sama aja sih, dia butuh ini request sama ID. Dia akan jalanin ini, dia akan validasi stok dari produk kayak gitu sih. Nah ini stoknya ditambah dengan stok, validate stok ini. Udah. Terus kita ke checkbox. Checkboxnya saya tadi udah jelasin belum ya? Kita coba itu checkbox cetak label. Ini agak lama juga. Tadi udah jelasin lama banget tapi nggak kesimpan. Aduh, lagi apes. Aduh, ini lama banget. Untuk cetak label hasilnya sudah kita perbarui juga.
ini hasilnya berhubung harganya sama 4000 jadi di sini juga sama. Sudah saya ubah untuk tampilannya jadi lebih proper. Terus ini kok bisa gitu? Jadi gimana? Cetak label. Nah, ini cetak labelnya. Saya jelasin alurnya aja ya. Alurnya sih tugasnya. Oke, kita ke indeks dulu. Nah, di sini kan ada checkbox nih. Bentar. Di sini di mana? Nah, di sini kan ada checkbox. Checkbox ini akan dikirim di sini. Nah, di sini kita cetak label. Kalau udah, dia akan ngirim kemana? Ke produk cetak label. Produk cetak label tuh yang mana? Yang ini. Nah, dia bikin, saya bikin ID produk. Jadi kita bikin ID produk, dimana dalamnya adalah request ID produk. Jadi request ini isinya ada data yang diinputkan dari checkbox tadi. Jadi di sini ada pengecekan apakah $id product itu adalah array. Jika iya, kita for each. Jadi ID product as ID. Kita ambil satu-satu, terus di sini ID sama dengan string $id. Terus harga product find berdasarkan ID. Terus barcode get barcode HTML ID. ID-nya apa? ID yaitu get barcode HTML dari ID. Terus barcode, sini ada array kosong, di sini barcode harga sama harga. Di sini ada array kosong barcode, diisi dengan barcode yang diambil dari sini, terus harga di sini. Terus else ID product string ID product harga product find ID product terus harganya berapa, kita ambil dari sini, kita cari. Terus barcode DNS ini sesuai yang ada di tutorial. Terus barcode kosong kita isi dengan barcode yang diisi dengan barcode ini. Barcode ini ngambil dari mana? Dari ini. Terus harga ini ngambil dari mana? Harga ini ngambil dari sini gitu. Terus PDF, dalam PDF ini isinya ini PDF load view. Dia akan meload view admin produk cetak label dan mengirimkan barcode-nya apa? Barcode-nya ini gitu. Sehingga kita akan diarahkan sehingga filepadnya ini di siapa? Storage pad ini ya, public barcode.pdf. Terus PDF ini kita save filepadnya, kita return URL-nya storage barcode pdf. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan part ini, kita disuruh untuk membuat PHP artisan link storage. Nah, buat itu sudah. Sekarang kita ke penjualan. Untuk konsep atau alur sebenarnya sama sih. Kita pakai MVCR, model view controller, dan route. Ya gitu-gitu aja alurnya. Ya kita dari route kita diarahkan ke controller diarahkan ke view. Jadi fungsi controller itu menjembatani antara view dan model gitu. Gitu sih. Terus kita ke penjualan, kita akan coba buka root web. Nah, di penjualan, nah ketika rootnya penjualan, maka dia akan diarahkan ke kelas
penjualan controller. Kita lihat kelas penjualan controllernya. Penjualan controller. Nah, di indeksnya, ini kan halaman indeks tadi saya buka. Nah, ini indeks. Nah, di indeks, di controller, penjualan controller, di metode indeks, dia mengirimkan data title, subtitle, dan penjualan, dimana isi dari penjualan ini adalah ini model penjualan, dimana model penjualan kita join atau bisa dikatakan tabel penjualan kita join dengan tabel users, dimana users ID pada tabel penjualan sama dengan ID di tabel users. Kita left join dengan tabel buyers, dimana ID pada penjualan sama dengan penjualan ID pada tabel buyers. Terus kita tampilin apa? Kita tampilin semua data yang ada di penjualan. Terus kita tampilin nama yang ada di user. Terus kita tampilin status buyer yang ada di tabel buyers. Terus kita kirim atau kita kembalikan view admin penjualan indeks, kita diarahkan ke admin penjualan indeks dan dikirimkan data penjualan title dan subtitle. Begitu. Terus kita coba ke mana? Kita udah ke root index. Untuk model sama aja sih, isinya cuma kayak itu, available gitu-gitu saja. Terus kita ke penjualan create. Nah, di penjualan create, nah ketika kita mencet tombol tambah, itu artinya kita diarahkan ke root penjualan titik create. Kita coba susu jahe, harganya 4.000 ya. Kita belum milih susu jahe tanggal 5. Terus kita coba susu jahe. Nah, ada ini, bisa kita pilih nutrisari semangka, kita pilih 8. Kita coba fitur hapus, bisa nggak? Nah, bisa ya. Susu jahe 5. Coba kita simpan. Oke, berhasil. Kita akan diarahkan ke penjualan titik indeks. Kok bisa gitu? Jadi gini, di penjualan indeks, gak bisa ya gitu. Di penjualan indeks, page up. Kok di indeks, di create penjualan. Nah, di sini nih, ketika sudah sukses, kita arahkan ke gini, root penjualan indeks gitu. Terus coba kita lihat dulu rootnya. Kita jelasin dulu rootnya. Jadi kita barusan ke penjualan create. Di root ini nggak ada karena dia resource ya. Kalau resource itu dia mencakup semuanya. Kita ke penjualan controller saja. Nah, di create dia mengirimkan data title, subtitle, dan products, dimana products ini isinya apa? Isinya ada tabel produk, dimana kolom stok lebih besar daripada 0. Kenapa stok harus lebih besar daripada 0? Karena kalau stok kurang dari 0, apa yang mau dijual gitu. Logikanya gitu. Terus kita return view admin penjualan create. Kita kan diarahkan ke penjualan create.
ketika kita menjalankan metode create. Kita mengirimkan data title, subtitle, dan products. Oke, gitu aja sih. Terus ketika kita pencet simpan, kita akan diarahkan kemana? Kita akan diarahkan ke store sini. Nah, datanya ada di mana? Datanya ada di dalam sini. Tapi kita belum validasi. Nah, sekarang kita validasi. Di sini kita bikin variabel validate. Terus di sini ada request validate, product ID required, terus jumlah produk required. Sama aja sih. Terus ini data penjualan juga kita isi dengan ini, out ini, total harga ini, simpan penjualan. Nah, ini kita pengen create for each. Oke, itu aja sih. Terus kalau udah, kita di redirect ke penjualan index gitu. Create sudah, sekarang kita ke bayar. Nah, kalian bisa kita lihat pada bagian pojok kiri bawah ada penjualan, ada tulisan penjualan slash bayar cash slash 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari ID penjualan yang ada di tabel penjualan gitu. Kita bisa lihat di sini rootnya. Oh ya, kalau ingin lihat root yang lebih spesifik, kita bisa lihat di PHP Artisan list root ya, kalau nggak salah itu. Nah, sekarang kita ada di sini penjualan bayar cash ID. Nah, ketika saya mencet itu, saya akan diarahkan kemana? Saya akan diarahkan ke penjualan controller class bayar cash. Nah, kita bisa lihat, kita bisa lihat di penjualan controller, terus metodenya bayar cash. Kita cari. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Nah, ini apa yang dikirim datanya? Ada title, subtitle, penjualan, dan detail penjualan. Penjualan ini mencakup apa? Mencakup ID-nya. Dia akan mencari ID penjualannya. Terus kita di sini ada detail penjualan. Dia ngambil dari mana? Dari detail penjualan. Di join dengan products, di mana product ID pada detail penjualan sama dengan ID pada tabel products. Terus di mana penjualan ID, operatornya ID gitu. Terus return view ke admin penjualan bayar cash, terus mengirimkan data title, subtitle penjualan, dan detail penjualan gitu. Terus hasilnya ini deh. Coba kita lakukan pembayaran ya. Misal kita pakai uang 60.000 dengan kembalian 8.000. Kita simpan. Gak lama. Oke, baik, kalau sudah kayak gitu, ini bisa di notanya bisa kita pencet. Nah, kita bisa lihat pada pojok bawah kiri itu ada tulisannya penjualan slash nota slash 3. Nah, 3-nya itu dari mana? Ya, dari penjualan ID baris ketiga, tapi dia akan mengarah ke penjualan slash nota. Kita bisa lihat pada rootnya penjualan slash nota. Nah, kita akan pakai ini ya. Terus kita diarahkan ke penjualan controller, kelas penjualan controller di metode nota gitu. Kita coba klik notanya. Nah, pada nota ini sudah saya perbarui menjadi lebih proper tentunya. Untuk desain saya terinspirasi dari Indomaret ya.
lebih tepatnya ke Sidodadi sih. eh Suwalayana Surya kalau nggak salah. Saya pernah lihat nota kayak gini, terus saya coba deh, ternyata bisa. Kita cetak. Nah, bisa dicetak ya. Oke, jadi di sini ada nomor, terus nama produk, terus harga per produk. Ini 4.000, jumlahnya berapa? Jumlahnya ini terus ada semangka ada 8, susu cairnya ada 5. Terus totalnya berapa? 8. Jadi 8 kali 4 32, 5 kali 4 kan 20. Terus di total nih 32 tambah 20 kan 52. Terus kita bayar dengan uang 60.000. Otomatis 60.000 dikurangi 52.000 hasilnya 8.000. Terus kasirnya siapa? Kasirnya Zadid gitu. Tadi saya sudah jelasin nota kan? Oh iya, controller notanya saya belum jelasin. Nah, nota. Nah, di sini dia ngirimin penjualan, data penjualan. Nah, penjualan ini dia mencari ID. Penjualan ID-nya berapa? ID ngirim dari sini. Kan ID 3, jadi 3. Detail penjualan dia join dengan produk. Tadi udah deh. Udah belum sih? Belum. Belum deh, belum saya jelasin ini. Udah, tapi yang video kepotong tadi yang 2 jam cuma keambil 1 jam. Oke, detail penjualan produk ID. Kita join dengan tabel products di mana produk ID, di mana kolom produk ID pada tabel detail penjualan sama dengan kolom ID pada tabel products. Terus di mana penjualan ID, kolom penjualan ID, operatornya ID gitu. Terus kita bikin dolar buyers atau kita deklarasikan properti bayar di mana isinya adalah bayar, model bayar di mana penjualan ID sama dengan ini. Kita set total bayar sama dengan 0, kembalian sama dengan 0. Berhubung buyers adalah sebuah array, jadi di sini kita bikin pengulangan for each di mana buyers as item. Jadi total bayar ini diisi dengan item total bayar. Kembalian pun begitu. Terus kita kembalikan admin penjualan nota. Terus kita mengirimkan data penjualan, detail penjualan, total bayar serta kembalian. Total bayar ini dari mana? Dari sini. Kembalian dari mana? Dari sini. Udah. Terus kita ke udah. Nota udah. Produk udah, penjualan udah. Terus kita ke ini. Oh iya, ini terakhir ya. Jadi yang terakhir saya punya fitur baru yang namanya edit profile. Kita lihat di webnya, web. Nah, di sini pada penjualan juga deh di sini. Pada root untuk halaman edit profile. Jadi profile edit. Nah, jadi di sini dia butuh ini. Butuh apa ya? Parameter. Terus kita coba lihat di sidebar biar kita bisa tahu gimana alurnya. Nah, jadi kenapa ketika saya sorot kursor saya di nama saya, ini ada di pojok kiri sebelah bawah itu ada profile slash edit slash 1. Itu 1 dari mana? Jadi 1 itu parameter yang dikirimkan dari sini. Jadi dia akan ke profil edit dan mengirimkan parameter ini ID. Jadi user ID-nya berapa? ID-nya ini. ID yang sekarang dipakai gitu.
terus kita ke profil controller ya, profile controller. Oke, baik. Setelah kita menekan nama saya yang ada di sidebar, itu akan mengarahkan kita ke edit. Edit ya. Kemana? Ke profile edit. Jadi di sini ke profile edit kita minimize dulu. Resource, view, admin, profile, edit. Nah, dia akan mengarahkan ke sini. Di sini kita bisa mengubah. Kita ubah di Muhammad Zadid. Kita ubah normal. Jadi kan saya sudah bilang ya, kalau saya tadi sudah bikin video sampai selesai, cuma ke cut gitu. Jadi saya udah ubah sih sebenarnya ini. Oke, kita coba ubah gini. Oke, berhasil. Nah, setelah berhasil dia akan diarahkan ke products.index. Kita ubah saja ya, kita arahin ke kita arahin ke dashboard. Berarti ke mana ya?